Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan tema mengenai Ramadan, yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, adik-adik, hukum makruh di sini itu sebenarnya makruh itu jika kita melakukannya itu kita tidak berdosa, tapi Allah sangat tidak suka kalau ada orang yang melakukan hal yang dimakruhkan. Nah, langsung saja ya. Kita mulai yang pertama, yaitu yang dimakruhkan ketika berpuasa terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Nah, sebagaimana kita tahu ya adik-adik, dalam rangkaian wudhu itu ada yang namanya istinsyak. Istinsyak itu yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Nah, biasanya kalau misalkan kita berpuasa itu pasti kita akan merasakan apa yang namanya haus. Nah, haus. Kemudian apa? Kita ingin yang berlama-lama itu dengan air ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, berlebihan ya, bukan berlama-lama, berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, di sini kenapa dimakruhkan? Karena apa, adik-adik? Karena takutnya nanti air yang kita kumur-kumur atau air yang kita hirup ke dalam hidung tadi itu nantinya akan masuk ke dalam perut. Nah, ini kalau misalkan udah masuk ke dalam perut, itu nanti bisa menjadi batal. Karena apa? Kita tahu ya, pembatal puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja ya. Tapi kalau misalkan berlebihan dan berkumur-kumur dan istinsyak ini, kalau misalkan berlama-lama, berlebihan juga, itu nanti apa? Bisa ditakutkan membatalkan puasa. Makanya hal ini sangat dimakruhkan, sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa wisol, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Wallahu alam, Ustaz nggak tahu ini 2 hari atau 3 hari ya. Setahu Ustaz 3 hari. Itu puasa wisal ini sebenarnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian apa, Rasulullah itu bersabda kalau misalkan kalian itu nggak boleh apa puasa wisol sama sepertiku. Karena apa? Karena Rasulullah itu nanti takut kalau misalkan ada orang yang nanti puasa wisol selama 3 hari berturut-turut, atau di sini selama 2 hari berturut-turut, itu nanti takutnya apa? Takutnya nanti bisa sakit. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama Allah diberi apa? Kekuatan untuk puasa wisol. Dan ini semua dimakruhkan oleh mayoritas ulama. Dimakruhkan ya adik-adik ya. Kita melakukannya tidak berdosa, tapi apa? Dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah, menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu ya adik-adik ya. Ibu-ibu itu kalau misalkan masakannya banyak, kemudian masakannya ini nanti akan diberikan kepada orang lain dan kita ragu kepada rasa yang telah kita bikin tadi, boleh kita menyicipi makanan, tapi cukup dengan kita tahu rasanya. Misalkan nyicip gitu ya, misalkan ada apa ya adik-adik ya, ayam bakar. Misalkan bumbunya itu, oh kok kayaknya bumbunya kurang ini ya, coba saya cicipin dulu dikit. Nah, ini boleh, ini boleh. Waduh, ada alarm jumit. Nah, ini boleh, ini boleh. Tapi apa, kalau misalkan nanti ini tidak masuk ke kerongkongan, ya sebenarnya nyicipin makanan ini boleh ya adik-adik ya. Tapi apa, ini dimakruhkan. Dimakruhkan. Kalau misalkan ibu-ibu itu sekiranya bisa menerka rasa makanannya, ya nggak usah gitu, nggak usah dicicipin. Tapi kalau emang ragu ya boleh-boleh aja. Tapi ingat, ini dimakruhkan. Ya, sekali lagi ya, ini dimakruhkan. Kemudian yang keempat,
Keempat, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Nah, adik-adik, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan ini juga sangat dimakruhkan. Nah, ada beberapa hadis yang menyebutkan ya, tidur di siang hari itu adalah suatu ibadah. Nah, katanya sunnah ya, ibadah ya. Padahal itu perawinya itu adalah hadis itu sendiri adalah lemah ya, hadis itu lemah. Dan perawinya katanya disebut oleh ulama-ulama yang lain itu pembohong, pendusta. Nah, jadi kita harus menghindari tidur terlalu banyak atau bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Karena apa? Kalau misalkan kita terlalu banyak tidur, itu nanti akan ada suatu hal kebaikan yang kita lewatkan, seperti kita harusnya banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah. Tapi kita malah habiskan waktu Ramadan kita itu untuk banyak tidur, dan ini sangat dimakruhkan. Nah, di sini ada kata kebutuhan ya dia. Kalau misalkan kita mau tidur untuk kebutuhan ini boleh. Misalkan nanti habis zuhur kita mau ngaji berapa juz gitu ya. Habis zuhur kita mau ngaji berapa juz, mau tilawah ya. Nah, kemudian kita tidur sebentar sebelum zuhur gitu. Mungkin 1 jam cukup ya, 1 jam. Agar nanti habis zuhur kita tidak ngantuk lagi. Itu boleh. Tapi kalau misalkan yang dari habis sahur langsung tidur terus sampai buka. Nah, ini nggak boleh ya adik-adik ya. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh, dimakruhkan. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Nah, di sini juga adik-adik, Ramadan itu ya, kita tuh harusnya banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya, banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu pahala kita akan dilipat gandakan, seperti kita mengaji, kemudian sholat sunnah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala kita akan banyak sekali. Nah, tapi kalau misalnya Ramadan itu kita habiskan dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat, mungkin ya seperti kita terlalu banyak adik-adik ya, bermain-main ya, kita jarang melakukan ibadah atau menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Ini bisa juga cerita-cerita sama temennya, gibah, menceritakan keburukan orang lain yang tidak bermanfaat lainnya ya. Itu semuanya sangat dimakruhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau misalkan kalian kalau mau main boleh, tapi ingat ada batasnya. Jangan terlalu sering main terus sampai ngajinya lupa, zikirnya lupa, berdoanya juga lupa. Bahkan jangan sampai sholat wajib kita yang 5 waktu itu tidak kita kerjakan. Nah, itu nanti puasa kalian sangat rugi. Karena adik-adik? Ibarat kayak kita itu masukin air ke dalam ember, tapi embernya bocor. Ya, pahalanya hilang, ngalir gitu aja, nggak kesimpan di embernya. Nah, jadi insyaallah materi hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa itu tadi ada 5 tadi itu ya. Sebenarnya ada banyak ya adik-adik ya. Cuman Ustadz pada kesempatan kali ini bisa menyebutkan 5 ini. Nah, apabila ada kurangnya dan salahnya itu dari Ustadz, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.